Shalom anak-anak, apa kabar kalian? How are you today, children? Ya, Miss berharap kalian sehat-sehat dan tetap semangat dalam belajar dari rumah ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran agama pada hari ini, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh belajar Tuhan. Kami boleh dipertemukan kembali dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah saat ini Tuhan dalam video pembelajaran ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, berikan semangat, berikan roh kecerdasan dan kepintaran dalam diri mereka di dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya Tuhan Yesus, kiranya Kau yang berkati pembelajaran pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, pembelajaran 3. Pembelajaran 3 pada hari ini kita buka buku paketnya halaman 17. Judulnya adalah Allah hadir dalam setiap peristiwa. Allah hadir dalam peristiwa, dalam berbagai peristiwa. Nah, Miss mau bertanya, peristiwa apa aja yang ada di dalam kehidupan kita manusia? Siapa yang tahu? Oke, iya benar. Jawab ya, benar bahwa dalam peristiwa kehidupan manusia ada dua hal, peristiwa yang menyenangkan dan peristiwa yang tidak menyenangkan atau menyedihkan. Apa Miss contohnya peristiwa yang menyenangkan? Contohnya ketika kita ulang tahun, ketika kita dapat hadiah, dapat kado, terus ketika kita bisa jalan-jalan sama orang tua, kita dapat ranking atau hal yang lainnya, sesuatu hal yang menyenangkan buat kitanya. Sesuatu yang menyedihkan, apa aja sesuatu yang menyedihkan? Misalnya, jika kita sakit, orang tua kita juga sakit, akan ada peristiwa kemalangan, kedukaan, ada salah satu keluarga kita yang meninggal. Itu adalah peristiwa yang menyedihkan dalam kehidupan kita. Nah, di firman Tuhan, di Alkitab, ada berbagai peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh nabi-nabi sebelum kita. Siapa aja itu? Nah, di halaman 18 kita buka. Yang pertama ada Nabi Musa. Nabi Musa, siapa yang ingat tentang cerita Nabi Musa? Ceritanya tentang apa? Oh ya, benar, pintar ya. Cerita Nabi Musa adalah cerita tentang Musa yang mendapatkan 2 loh batu, 10 hukum Taurat. Itu yang dia dapatkan. Terus ketika dia membelah laut Teberau, itu dia mendapat peristiwa yang buat Musa. Nah, sekarang ada peristiwa tentang Musa di Gunung Horeb. Apa itu peristiwanya? Nah, peristiwa di Gunung Horeb itu adalah peristiwa ketika Musa, kita baca aja ya. Sudah sekian lama Musa tinggal di Midian, jauh dari sanak saudaranya. Tentu ia sangat merindukannya. Ini peristiwa yang cukup menyedihkan ya, berpisah dari orang tuanya, berpisah dari keluarganya. Namun ia tidak berani kembali ke Mesir karena takut pada raja. Di Midian, ia bekerja mengembalakan kambing domba Imam Jitro. Imam Jitro adalah mertuanya si Musa. Mertua Musa namanya Imam Jitro. Suatu saat Musa mengembalakannya di Gunung Allah. Apa namanya? Gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Nanti kalau pertanyaan, di gunung manakah Musa mengembalakan kambing domba? Di Gunung Horeb. Tiba-tiba dilihatnya semak duri yang menyala-nyala. Wah, dia bingung, ini apa gitu ya. Terus Musa semakin heran karena dari semak duri itu terdengar suara yang memanggil-manggil namanya. Musa baru tahu bahwa ternyata itu adalah Allah. Allah hadir dalam rupa nyala api. Ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa, Musa menutupi mukanya karena takut memandang Allah. Nah, saat itu Musa takut. Sebelum itu dia lihat kan, Musa dia melepaskan sendalnya gitu, yang melepaskan alas kakinya, karena di tempat tanah dia berdiri itu adalah tanah yang kudus. Terus dia lihat, dia takut, dia menutupi mukanya, dia takut memandang Allah karena Allah itu adalah api yang menyala. Dia ketakutan, ini siapa? Dia tahu itu Allah. Ya Allah, dia takut gitu ya. Di Gunung Horeb, Allah mengutus Musa untuk menghadap Firaun. Apa tujuannya? Nah, Raja Mesir agar Firaun membebaskan bangsa Israel yang telah lama diperbudaknya. Tuhan Allah ingin Musa
menjadi pemimpin bangsa Israel untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan Firaun. Nah, Musa tidak perlu takut karena Tuhan menyertai dia. Allah akan menolong Musa memimpin bangsa Israel kembali ke tanah Kanaan yang berlimpah makanannya. Allah punya rencana yang indah kepada Musa agar Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Firaun untuk mendapatkan suatu tanah perjanjian, tanah Kanaan buat mereka ya. Nah, terus Musa akhirnya menuruti. Musa taat kepada perintah Allah. Dia pergi, dia menghadap Firaun. Walaupun dia takut, tapi Tuhan bilang, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau dalam tugas yang aku berikan. Itu dia bilang ya. Oke, nah di sini juga kita ke materi. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang juga kita sembah. Allah yang mengetahui. Allah yang disembah oleh Allah Ishak, Allah Yakub, Allahnya Abraham, itu juga Allah kita, Allah yang maha mengetahui. Dia mengetahui keadaan umatnya yang menyembahnya karena dia tahu dia Allah yang hidup, yang maha hadir. Dia tidak bukan Allah yang mati, dia Allah yang hidup, Allah yang maha hadir, yang bisa mengetahui kehadirannya di mana aja dia ada, mengetahui keadaan setiap manusia. Ya, adapun wujud kehadiran Allah dapat berupa yang pertama, orang asing. Ketika menjumpai Abraham di kemahnya, dia nyala api. Ketika menjumpai Musa di Gunung Horeb dan ketika menjumpai umatnya di Gunung Sinai, tiang awan, tiang api. Ketika menyertai pengembaraan bangsa Israel, angin sepoi-sepoi ketika menjumpai Elia di Gunung Horeb, seperti merpati ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, lidah-lidah api di atas kepala para rasul pada hari Pentakosta. Itulah kehadiran Allah bagi nabi-nabi. Nah, selain dalam wujud tersebut, Allah juga mewujudkan dalam pribadi Yesus Kristus. Ya, kita tahu ya, dengan kehadiran Yesus Kristus, kelahiran Tuhan Yesus di di kandang domba yang hina. Dalam wujudnya sebagai manusia, Allah berkenan dijumpai manusia, sebab sebelumnya manusia merasa takut menghadapi kehadiran Allah karena Allah Maha Kudus, seperti yang dialami Musa ataupun nabi-nabi yang lain. Iya, dulu kalau orang menghadap Tuhan itu melepaskan alas kaki, mereka sujud menyembah, mereka takut. Ingat kisah tentang Adam dan Hawa, ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka telanjang, mereka ketakutan. Namun Tuhan membangun mereka, Tuhan Allah memakaikan mereka pakaian untuk menutupi aurat mereka. Mereka takut, tapi Tuhan ingin kehadirannya bukan untuk ditakuti, tapi kehadirannya dirasakan, boleh dinikmati, boleh dialami secara pribadi oleh manusia. Ya, tidak selamanya hidup manusia itu menyenangkan, ada kalanya hidup tidak menyenangkan, meskipun hal itu tidak diharapkan. Anak-anak juga demikian, inginnya selalu senang, kalau bisa jangan susah. Namun apakah hal itu selalu dapat dihindari? Seperti misalnya pada musim penghujan, banjir melanda, berbagai penyakit pun bermunculan seperti yang kita alami saat ini ya. Kita tidak bisa bersekolah, ketemu di sekolah, kita tidak bisa beribadah, tidak bisa bebas lagi bermain dengan teman-teman. Ini adalah peristiwa yang menyedihkan buat kita ya. Namun kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Apakah hal itu selalu dapat dihindari? Sepertinya misal pada tidak bisa ya kita hindari ya. Contohnya juga bencana, tanah longsor, gempa, gunung meletus, wabah penyakit atau lainnya. Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian harta benda, namun lebih dari itu adalah melayangnya nyawa yang tidak ternilai harganya. Seperti penyakit corona sekarang, banyak korban yang meninggal. Ya, nggak bisa kita hindari. Dalam keadaan seperti ini, Allah berkenan manusia memohon kehadirannya untuk menolong. Allah senang ketika manusia menggantungkan hidupnya kepadanya. Dengan peristiwa yang ada, Allah mengendaki manusia hanya bergantung kepadanya. Sebab hanya Dialah yang mempunyai kuasa mengatasi kesulitan umatnya. Misalnya seperti yang pernah dialami ya umat Allah ketika meninggalkan Mesir dalam Keluaran 14 ayat 15 sampai 31 ya. Allah hadir menolong umatnya yang belum dalam ketakutan. Saat tentara Mesir mengejar umatnya, mereka ketakutan. Tapi Tuhan
tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Terus seorang ibu dan anak perempuan yang ditinggal di desa Sarfat di dalam 1 Raja-Raja, ketika kekeringan melanda semuanya, tangan Tuhan menolong. Tuhan mengirimkan Nabi Elia untuk berjumpa dengan ibu itu yang sedang mencari kayu bakar, terus mengirimkan mereka makanan dan minuman untuk pertolongan Tuhan. Terus kepala rumah ibadat yang berduka dalam Matius 9 ayat 18 sampai 26. Jika ada seorang ibu yang berduka, bapak yang berduka, kepala rumah ibadat itu berduka, dia melihat anak perempuannya yang sudah mati. Tuhan Yesus menjamah dan membangkitkan anaknya kembali. Itu suatu peristiwa yang Tuhan tolong. Terus Rasul Petrus dalam penjara, ketika Petrus di penjara, dia sangat ketakutan. Orang-orang percaya yang dia layani mendoakannya. Akhirnya sebelum dia diadili, dia dilepaskan oleh malaikat Tuhan. Itu peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh setiap nabi-nabi kita terdahulu, ya. Nah, berbagai musibah yang sering terjadi di negeri kita, gempa yang kita lihat ya, gempa bumi tahun 2004, 2006, terus gunung meletus tahun 2010, terus gempa lagi yang ada di Jawa Barat, Sumatera Barat tahun 2009, tuh lagi ya. Jadi Allah itu kasih, Ia tidak merancangkan penderitaan buat umatnya, namun Dia ingin ketika umatnya menderita, Dia ingin, Dia rindu umatnya untuk berseru kepada Tuhan, berseru kepada Dia, memohon pertolongan kepada Dia. Karenanya Dialah sumber jawaban kita. Allah itu adalah kasih. Dalam setiap peristiwa yang kita alami, apapun yang kalian alami saat ini, Miss tidak tahu, tapi Miss yakin dan percaya apapun peristiwa itu, yakinlah Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Allah akan terus menopang tangan kita. Ya, kita berdoa khususnya buat virus corona ini biar cepat berlalu, agar kita boleh kembali dipertemukan, boleh bersuka cita. Ya, karena kita yakin hanya Tuhan yang bisa menolong kita melewati virus ini. Dan satu hal, Tuhan akan menjaga kita dengan malaikat surgawinya agar kita tidak terkena virus corona ini. Keluarga kita semua Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Amin. Ya, oke. Nah, hari ini yang menjadi tugasnya, kalian bisa lihat kegiatan tugasnya itu. Kalian lihat kegiatan siswa di halaman 25. Di halaman 25 kalian jawab ya. Kegiatan pertama. Oke. Kegiatan pertama, terus habis itu di kegiatan 4. Kalian nanti lihat di Kidung, kalian bisa searching nanti di Kidung Ceria 253.1 ada nyanyinya walau ribut titik-titik, kalian isi isiannya ya. Terus itu aja. Oke, itu aja tugasnya. Jadi kegiatan pertama dan kegiatan keempat itu menjadi tugas kalian. Oke? Ya, hari ini cukup dulu pembelajaran kita. Miss berharap kalian tetap semangat dalam belajar dan jangan pernah lupa berdoa kepada Tuhan. Oke? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh belajar bahwa Tuhan hadir dalam setiap peristiwa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolonglah Tuhan agar setiap peristiwa yang kami alami, Tuhan campur tangan di dalamnya. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu atas peristiwa yang kami alami. Biarlah kami akan percaya itu mendatangkan kebaikan buat kami Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami agar kami boleh kembali menikmati kasih Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu sedang belajar di rumah. Kiranya Tuhan berikan roh kecerdasan, kepintaran, juga semangat yang baru hari lepas hari di dalam mereka boleh belajar. Berikan juga mereka kesehatan, juga berkati kedua orang tua mereka di dalam mendampingi ataupun orang tua mereka yang bekerja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Biarlah dosa kami tersebut tidak menghalangi berkat Tuhan datang kepada kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Okay, God bless you.